Saya pribadi merasa berduka yang sedalam-dalamnya atas telah gugurnya kawan saya, 2 orang kawan saya di TPUA yang gugur sebelum waktunya. Waktu sebelum ke Solo pun dia mempersiapkan kita untuk rapat, besok kita berangkat, ternyata dia nggak berangkat. Artinya dia penakut. Ini adalah bagian dari rentetan setelah menerima SP3 oleh 2 yang lainnya berinisial ES dan DHL ya. Beginilah hukum Indonesia. Jadi jangan heran kalau Ben Bland, orang yang menciptakan buku tentang Jokowi, The Man of Contradiction, The Struggle to Remake Indonesia, itu mengatakan bahwa orang ini adalah orang yang penuh dengan kontradiksi. Kalau pengadilan jujur pasti menang. Tapi masalahnya, saya ingat penegak hukum yang paling menonjol di sini polisi kan. Waduh, teman saya Pak Ugro udah pulang guys. Koni mengatakan 100% markup itu terbul. Berarti kita harus berhadapan dengan iblis-iblis yang berbaju coklat ini. Pak Rizal mengatakan polisi itu di bawah sandalnya Jokowi. Betul? Itu yang kita hadapin sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas dukungan para kawan-kawan senior, para purnawirawan, para pengacara, dan pejuang-pejuang, mama militan. Terima kasih telah mendukung kami. Yang insya Allah hari Kamis nanti jam 10 kami akan dipanggil Polda Metro Jaya untuk diperiksa. Tapi saya nyatakan kepada Kapolda Metro Jaya bahwa kami tidak takut sedikit pun. Kami dilahirkan bukan untuk mundur, untuk masalah ijazah palsu Jokowi. Saya pribadi merasa berduka yang sedalam-dalamnya atas telah gugurnya kawan saya, 2 orang kawan saya di TPUA yang gugur sebelum waktunya. Untuk Bang Egy Sujana yang lagi di luar negeri, mungkin hari ini lagi tidur di sofa menonton kami, silakan tonton kami, kembalilah setelah kami menang. Pada dasarnya Bang Egy memang orang baik, tapi dia memang penakut. Saya seperti ini melakukan hal ini atas perintahnya Egy Sujana. Waktu sebelum ke Solo pun dia mempersiapkan kita untuk rapat, besok kita berangkat, ternyata dia nggak berangkat. Artinya dia penakut. Kata senior saya, Om Jus Sumadi Praja, aktivis senior, menyatakan, Egy Sujana di mata gue lu cemen. Saya japri ke Egy Sujana. Jadi untuk hal ini Pak Jokowi jangan bangga dulu dengan memecah kami di sini dengan dikasih RJ untuk Egy Sujana dan DHL. Itu justru membuat kami bersemangat dan kami malah meyakini ijazah Jokowi itu palsu. Karena apa? Bukan hanya dibuktikan oleh Mas Suryo, sebentar lagi aktivis senior akan mendukung gerakan ini dengan membongkar siapa itu Joko Widodo sesungguhnya. Persidangan nanti akan lebih ramai. Artinya bukan hanya apa yang dilakukan dokter Viva, Bang Rismon, dan Mas Suryo, akan tampil lagi pejuang-pejuang baru, pejuang yang lebih tahu siapa Jokowi sesungguhnya, yang memang diciptakan oleh kader-kader yang dulu melawan untuk melakukan kudeta terhadap negara ini. Kita tunggu Pak Jokowi. Saya di sini kalau disuruh minta RJ sama Pak Jokowi, saya memang mau Pak Jokowi, tapi ada syaratnya.
Syaratnya itu adalah Jokowi harus meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia dan menyatakan bahwa memang benar ijazah saya palsu. Selesai. Tapi kalau Pak Jokowi tetap bertahan dengan menggunakan alat-alat kepolisian, buzzer-buzzer, jangankan kami untuk ditakut-takuti, justru dengan ditakuti ini kami semakin melawan. Karena apa? Karena saya meyakini ijazah Jokowi itu ada yang dibuat di pasar pramuka. Salah satu pelakunya ngomong sama saya, ikut membuat ijazah itu di pasar pramuka bersama siapa mas? Eko Sulistyo, mantan KPUD Solo, yang hari ini yang mengaku itu ketakutan sekarang. Dulu sering hadir di sini juga. Jadi boleh polisi menyatakan ini asli, kami dikriminalisasi. Walaupun kami dikriminalisasi, isu ijazah ini nggak akan selesai karena ada pelakunya. Sebentar lagi mungkin kalau di persidangan ya, atas bantuan kawan-kawan aktivis senior akan bongkar ini. Walaupun dia takut, saya udah bilang nggak usah takut ngomong dia, tapi memang takut. Tapi nggak apa-apa. Untuk diri saya sendiri saya meyakini itu palsu karena orang itu mengakui sama saya kalau dia pelakunya. Buat orang lain mungkin tidak ada bukti kuat. Buat saya lu bukti kuat. Gitu loh. Jadi jangan lindungi. Kalau memang pejuang, ayo kita bawa orang ini untuk berani ngomong tampil bahwa sesungguhnya dia ikut melakukan pembuatan ijazah palsu di pasar pramuka. Jadi jelas ijazah Jokowi ada yang buat. Kalau yang buat itu artinya palsu. Ijazah Jokowi Joko Widodo itu, Dr. Ju juga menyatakan kalau itu memang ijazah Joko Widodo, tapi bukan Jokowi yang menjadi presiden kemarin. Artinya ada yang disembunyikan di sini. Dan saya pribadi saya meyakini sekali ijazah Jokowi palsu. Hidup Egy Sujana yang hari ini jadi penakut. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam acara kita pada hari ini yaitu membedah KUHP dan KUHP baru. Bagaimana nasib Jokowi. Ini hebat ini ya. Bukan nasib kami tapi nasib Jokowi yang dibicarakan begitu. Tapi sebelumnya izinkan saya mengucapkan terima kasih, selamat datang, selamat mengikuti para purnawirawan yang kami cintai, yang senantiasa berada dalam perjuangan ini, tidak pernah meninggalkan kami, ulama kami, ada Pak Tanjung di situ, serta para aktivis dan tentu saja akademisi dan tentu saja saudara-saudara kami tersangka. Saya ingin mengatakan begini ya, yang saya sampaikan tadi itu, emak-emak juga lupa saya. Ini kalau saya sampai lupa pada emak-emak, saya kualat pada emak-emak ya. Semua emak-emak ya, aktivis lah semuanya begitu. Kalian itu seperti yang saya sampaikan di Madilog itu adalah a bird of a flock, a bird of a feather flock together. Jadi kalau burung-burung itu yang berbulu sama, maka dia akan bertengger di dahan yang sama. Tadinya saya mengira bahwa saudara-saudara saya yang telah berlalu itu mempunyai bulu yang sama. Ternyata bulu mereka berbeda sehingga mereka pindah ke dahan yang lain begitu. Saudara-saudaraku sekalian, saya ingin mengingatkan satu hal ya, bahwa nanti hari Kamis kami akan ya melaksanakan tugas kami sebagai warga negara yang telah dituduhkan oleh saudara Joko Widodo, mantan presiden 2 periode Republik Indonesia, yaitu panggilan pertama untuk dimintakan keterangan sebagai tersangka. Ya, ada saya Kurniatri Royani, kemudian Bang Rizal Fadilah dan Rustam Effendi. Ini adalah bagian dari rentetan setelah menerima SP3 oleh 2 yang lainnya berinisial ES dan DHL ya. Beginilah hukum Indonesia. Jadi jangan heran kalau Ben Bland, orang yang menciptakan buku tentang Jokowi, The Man of Contradiction, The Struggle to Remake Indonesia, itu mengatakan bahwa orang ini adalah orang yang penuh dengan kontradiksi. Tapi jangan dipersalahkan. Yang salah juga mohon maaf aparat dalam hal ini ya. Mengapa?
karena seperti yang dikatakan oleh Bapak Dino Patijalal yang memberikan kritik secara sangat konstruktif bahwa apa yang terjadi pada aparat kita pada hari ini adalah karena aparat kita tidak peka politik. Dikatakan tidak peka politik, tapi mereka bermain politik, ya. Mereka tidak steril, mereka tidak konstitusional kadang-kadang di dalam menjalankan tugasnya, dan mereka kadang-kadang memelihara perkara dalam jangka waktu yang lama untuk mendapatkan keuntungan. Itu adalah track record, jadi bukan tuduhan. Nah, oleh karena itu berjalin berkelindan maka jadinya seperti ini. Harusnya dengan adanya KUHP yang baru, kita ini merem, nggak usah pusing. Sepanjang on the track tidak ada masalah. Begitu bukan? Ya, saya kira begitu ya. Tetapi karena itu tadi mantan presiden kita ini seperti ada perkataan bahwa the president or the king can do no wrong. Jadi dia ini benar terus. Padahal untuk demokrasi yang sehat, the president might be wrong. Dia mungkin saja salah. Nah, seandainya aparat tegak lurus kepada konstitusi, pada peraturan, tidak macam-macam, maka insya Allah kami tidak perlu menjadi pesakitan. Menarik apa yang disampaikan oleh abangku Bang Petrus Salistinus selaku ketua litigasi kami dalam salah satu wawancara di TV mainstream. Dia mengatakan bahwa sebenarnya JR itu yang merupakan penawaran dari KUHP yang baru itu tidak harus bermaaf-maafan, ya, sehingga tidak perlu ES dan DHL seakan-akan menyorongkan lehernya kepada Joko Widodo ke Solo, ya, tidak perlu diantarkan oleh orang partai dan oleh kabarnya adalah oleh polisi ke sana. Mengapa? Kalau Jokowi memang negarawan, dia akan memaafkan seandainya dia menganggap apa yang kami lakukan dalam mengkritisi pemerintah itu adalah sesuatu yang menyakitkan hatinya dan merendahkan dia serendah-rendahnya. Betul atau tidak? Karena pemberian maaf itu tidak harus diberitakan. Dia bisa mengatakan kepada aparat bahwa kami memaafkan, anggap tidak ada. Itu baru negarawan. Tetapi jika ada orang yang ke sana, ini yang dimaksud dengan ada suatu transaksi itu tadi, ya. Nah, saya ingin mengatakan tentu saja dengan doa Anda semua, betapa beratnya perjuangan ini. Kami seperti berada di lautan, merasakan gelombang pasang, ya, kadang-kadang tenang, lalu dibanting kembali, ya, selama 8 bulan ini. Ada tangis, ada air mata. Ya, saya perempuan, kadang-kadang cengeng sampai saya ditawaran, gacor ibu ini, kadang-kadang ngomong merdeka, 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 besok nangis. Ya iyalah, seorang mu'alim yang sangat hebat pun menangis untuk rakyat Aceh, ya. Dan saya menangis tidak untuk diri saya sendiri, untuk perjuangan, ya. Nah, oleh karena itu saya mengatakan Bapak Ibu mohon doa sampai hari ini kami bertiga ini terus mendapatkan cobaan, ya. Cobaannya itu tidak mesti jelek, Bu. Cobaannya itu indah, ya, indah sekali. Saya tidak perlu menjelaskan apa, tetapi sampai pada hari ini bahkan kami diminta untuk kalau perlu jangan melaksanakan tugas kami untuk memberikan keterangan nanti, ya. Anda paham maksudnya bukan? Nah, mohon doa untuk itu, ya. Nah, lebih daripada itu, Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan KUHP ini gunanya adalah bonum lusundum, bonum utile, dan bonum necessarum. Artinya apa? Hukum itu harusnya menyenangkan, hukum itu harusnya berguna, hukum itu harusnya penting. Jika tidak tiga itu basicnya, maka tujuan hukum itu akan tercapai. Keadilan, kemanfaatan, satu lagi apa Bang Haji? Fungsi hukum, kepastian hukum, ya. Tepuk tangan untuk pengacara kita, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, saya hormati, saya banggakan, khususnya kepada kita punya pejuang yang kebetulan ada di belakang saya yang kita banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas, ya, kehormatan saya diminta untuk bicara. Saya bukan lawyer, saya bukan pakar hukum. Saya hanya bekas tentara. Bapak Ibu sekalian, tadi kita bicara masalah hukum sudah cukup jelas, dan kita juga sudah dengar bagaimana penjelasan perjuangan dari teman-teman kita, terutama ada 6 yang masih sekarang, ya, RRT ditambah Pak Rizal, Bu Kurnia dengan Bung Rustam, yang 2 sudah melarikan diri. Nggak apa-apa. Saya ingat teman kita pernah ngomong, di Indonesia ini terlalu banyak pengkhianat.
Jangan kaget, jangan takut. Bung Karno dulu pada awal-awal kita merdeka juga mengatakan, perjuangan kamu generasi setelah saya akan lebih sulit karena akan menghadapi lawan yang warna kulitnya sama. Jadi ini sudah diprediksi. Nah, pada kesempatan ini yang pertama saya sampaikan kepada Bung Roy Ses yang tinggal 6 ini ya. Pada kesempatan ini saya mau dikatakan mewakili rakyat Indonesia atau saya sendiri, sebenarnya tim yang sedang dikriminalisasi oleh aparat hukum ini adalah mewakili aspirasi kita semua rakyat Indonesia yang masih waras. Ya, ingat. Waras badannya, waras jiwanya, waras pemikirannya. Kalau yang enggak, mungkin ini dianggap musuh atau dianggap lawan. Jadi sekali lagi, pada kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih kepada Bung Roy CS, ya saya katakan Bung Roy CS. Karena Bung Roy ini sebenarnya mewakili aspirasi kita untuk menanyakan penipuan yang dilakukan oleh Jokowi. Ya, itu. Karena itu pada kesempatan ini saya pribadi maupun teman-teman menyatakan kami mendukung apa yang dilakukan oleh Bung Roy CS dan kami membersamai. Ya kalau mau masuk bui sama juga nggak apa-apa, kalau mau nggak apa-apa. Saya udah tahu rasanya bui kayak apa kok. Ya, nggak usah ini. Nah, sebenarnya saya pribadi juga saya katakan, sudah beberapa kali saya katakan, saya yakin seyakin-yakinnya Jokowi itu tidak punya ijazah S1 Fakultas Kehutanan UGM. Kalau ada, palsu. Nggak usah mengikuti penelitian yang dilakukan oleh RRT. Sepintas saja kita udah tahu kok. Ya. Yang pertama, lembar ijazah itu ditanyakan bertahun-tahun, si Jokowi ini nggak berani menunjukkan. Dan dalam rangka melindungi itu, kita tahu dia mengeluarkan budget besar sekali. Besar, bukan hanya ratusan miliar kalau menurut saya itu, bisa triliunan. Apa maksudnya? Ya karena dia mau menutupin kebohongannya. Dia berkali-kali mengatakan, nanti saya tunjukkan di pengadilan. Tidak pernah nongol satu kali pun di pengadilan. Ada apa ini? Pasti karena dia tidak punya ijazah asli. Kemudian berikutnya, kalau dari fisik, sudah banyak yang mengatakan foto yang berkacamata di ijazah yang dia tunjukkan itu bukan foto dia. Udah itu saja udah. Itu saja satu saya udah. Berarti itu palsu. Gak usah yang lain-lain katanya ada air marknya, ada apa embusnya dan lain sebagainya, gak usah. Jadi udah jelas, karena itu saya katakan, saya yakin seyakin-yakinnya Jokowi telah membohongi kita rakyat Indonesia yang jumlahnya hampir 300 juta ini. Dan itu penghinaan buat saya. Kalau Bapak Ibu gak merasa terhina ya terserah lah. Nah, kalau terhina, kita sama-sama dukung Roy CS. Bapak Ibu nggak terhina ditipu sama manusia busuk ini. Nah, kalau terhina, kita harus dukung. Karena kita yakin teman kita ini benar. Setelah dia menipu sekian tahun, selama dia menduduki jabatan dengan hasil menipu itu, kita bandingkan dengan pemimpin sebelumnya, ada lebih baiknya. Kerusakan yang banyak, terutama kerusakan konstitusi, undang-undang dirusak habis. Kesewenang-wenangan dia terhadap rakyat, korupsi dia terhadap aset negara luar biasa. Karena itu kalau masih ada yang mendukung dia, saya heran ini manusia atau iblis gitu. Benar, mendukung penipu berarti kita penipu.
berarti kita akan nemeni dia di neraka, benar? Nah, kalau ada yang dukung dia itu waras nggak kira-kira? Nah, karena itulah kalau saya merasa terhina betul dengan manusia satu ini. Lebih parahnya lagi sekarang dia dengan nepotismenya begitu kuat, memenangkan anaknya menjadi wakil presiden dengan cara kita tahu sangat curang, sangat melanggar hukum. Bapaknya masih lebih pintar, anaknya ini domoknya kayak gini ya. Oh, apa gini diri kita ini? Saya nggak tahu, bapak ibu masih ada yang mau dipimpin Gibran itu, nggak tahu saya. Enggak, kasihan anak cucu kita, kasihan anak cucu kita. Nah, karena itulah kalau kemarin ada buku Jokowi White Paper, habis itu kemudian apa Gibran Endgame, mudah-mudahan itu tersebar kepada pengelola negara ini, baik yang di eksekutif, di legislatif maupun di judikatif. Punya malu gak mereka ini yang bergelar profesor, doktor, jenderal dan lain sebagainya gitu. Memang kalau saya ngomong sama teman-teman tuh di Indonesia ini jujur sudah mati, rasa malu sudah mati gitu. Yang mudah-mudahan kita hidupkan lagi, mudah-mudahan kita hidupkan lagi. Nah, kemudian pada kesempatan ini saya udah yakin kalau Bung Roy ini benar. Kalau pengadilan jujur pasti menang. Tapi masalahnya, saya ingat penegak hukum yang paling menonjol di sini polisi kan. Waduh, teman saya Pak Ugo udah pulang guys. Koni mengatakan 100% Marcok itu terbul. Berarti kita harus berhadapan dengan iblis-iblis yang berbaju coklat ini. Pak Rizal mengatakan polisi itu di bawah sandalnya Jokowi. Betul? Itu yang kita hadapin sekarang. Kalau hukum dilaksanakan dengan jujur, saya katakan ini nggak sampai 1 hari selesai kok. Siapa yang benar, siapa yang salah. Dulu saya katakan kalau saya dikasih otoritas 2 minggu tuntas ini masalah ijazah si Jokowi yang palsu ini. Tapi kita menghadapi suatu kekuatan yang sudah disiapkan sejak dulu. Mungkin sejak si Jokowi menjadi presiden, dia sudah menyiapkan pertahanan diri untuk menjaga kepalsuan dan kebohongannya. Kita bayangkan. Mungkin sejak wali kota dia sudah membuat pertahanan diri. Gubernur, apalagi presiden. Karena itu lawan yang kita hadapi cukup kuat, tapi tidak perlu takut. Kebenaran pasti menang. Kebenaran pasti menang. Dan ini menyangkut kehormatan kita, menyangkut tanggung jawab kita. Nah, karena itu pada kesempatan ini saya akan mengimbau saja kepada pemerintah. Pemerintahannya dipimpin oleh Presiden Prabowo. Kemudian di bawahnya ada pejabat dan aparat, terutama aparat penegak hukum, khususnya pada kepolisian. Kalian itu punya malu, punya harga diri, dan tahu tanggung jawab tidak? Punya malu, punya kehormatan atau tidak? Tahu tanggung jawab atau tidak? Masa presiden tidak tahu Jokowi ini menipu? Hah? Dia nggak bisa, dia nggak mudah. Kemudian masa tidak tahu presiden yang punya pembantu segitu banyak, bahwa wakilnya dia itu dulu cuma malu-malu bangsa. Saya malu punya wakil presiden namanya Gibran. Malu. Nah, ini punya malu gak nih orang-orang ini? Kalau tadi Bapak di sini
apa ya, memperbincangkan, membicarakan polisi ini punya bapak namanya presiden. Presiden ini punya wakil, punya menteri. Masa tidak tahu nuansa yang ada di hati rakyat Indonesia ini? Masa tidak tahu? Keterlaluan kata tidak tahu. Tadi dikatakan di sana. Presiden dengan pembantu itu tidak ada yang picak. Tapi hatinya mungkin yang picak. Kenapa saya katakan gini? Ini selesai masalah ini, mudah sekali. Tapi karena rakyat lemah, dia putar begitu lama segala macam gitu. Karena itu pada kesempatan ini saya mengimbau pemerintah dalam hal ini Presiden Prabowo, Bapak nggak tahu suasana atau nuansa hati rakyat. Bapak tidak dengar sekian banyak pejabat mengatakan Jokowi ini waktu jadi presiden menerima yang namanya apa? Yang namanya gravitasi, menerima suap, banyak pejabat nggak dipanggil nih. Presiden nggak manggil, polisi nggak manggil, kejaksaan nggak manggil, KPK nggak manggil. Jadi saat ini saya katakan bahwa hukum di Indonesia ini masih hukum rimba, Nah, mudah-mudahan pendekar hukum setelah inilah enggak ini yang perlu dibela, ini udah jelas benar. Saya berharap pada kesempatan juga para pakar hukum menuntut kepada pemerintah rame-rame tentunya. Bapak tahu nggak bahwa hukum di Indonesia sudah carut marut, sudah sesuka pelaksananya. Kalau ngurut dari provinsi sana banyak sekali, malu. Tapi karena malu sudah mati, jadi udah nggak ada. Itulah yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Saya bersama dan mendukung Royce, dan mari kita rakyat bersatu mendukungnya karena beliau ini mewakili kita. Yang ketiga, saya nuntut pada pemerintah, kecuali pemerintah udah pisak budak, lihat amburadulnya hukum di Indonesia, dan kita tahu hukum itu adalah fondasi berdirinya suatu negara untuk tertib, untuk damai, untuk sejahtera, dan untuk maju. Sekian, terima kasih.